langkah kecil, awal perjalanan panjang, terbentanglah harapan, di mana kami berjuang merubah paradigma masyarakat tentang musang disebut hama buas, layak disingkirkan. Mamalia menawan beraroma pandan akan jadi sorotan di masa mendatang, menjaga dan tetap melestarikan alam. Di akhir cerita semua akan hidup berdampingan. Jadikan kisah kita pelajaran berharga, musang sebagai penyatu dalam cerita nyata, duduk sama rendah, tinggi sama rata, bersama keluarga tanpa ikatan satu darah. Bukan kurangnya bakat atau dangkalnya pengetahuan, melainkan tidak cukupnya keberanian. Coba jamah dan peluk penuh perhatian, yang kau anggap hama akan layak untuk dirumahkan. Bersabarlah, tersenyumlah, karena semua bisa muta. Dokter Hewan Mega. Nah gini dok, hari ini kan kita ada kegiatan vaksin rabies Iya, gratis ya. betul. Nah dan kebetulan yang saya gawain kan ini musang nih. Iya. Jadi ibaratnya tergolong hewan eksotik. Dia bukan kucing, dia bukan Nah, anjing nah. yang pada umumnya dibawa ke sini. Nah hari ini vaksin Rabies. anjing, Iya. Vaksin rabies itu boleh disuntikan kepada semua hewan HPR. Nggak hanya kucing atau anjing. Monyet, musang, kera, ataupun kelelawar bisa. Cuman kalau kelelawar kan nggak bisa ditangkap ya. Jadi yang bisa divaksin, apalagi di daerah endemis kayak gini, musang, kera, monyet, kucing, anjing semua masuk. Semua hewan HPR masuk dalam vaksin rabies. Untuk jenis vaksin itu ada merek tertentu nggak sih? Oh, nggak harus merek tertentu. Cuman yang harus terdaftar aja di BPOM. Yang udah jelas ya legalitasnya. Di yang masuk legalitasnya, yang sudah terakui. Semua dikeluarkan oleh Puspetma. Puspetma itu tidak hanya satu merek, satu macam merek dagang aja. Ada yang Rabivet, ada yang banyak ininya jenisnya. Intinya vaksin rabies. Nah, dan vaksin rabies sendiri itu penting, sangat penting atau nggak penting-penting banget sih? Sangat penting mas, soalnya rabies itu masuk penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang dapat menularkan ke manusia. Jika manusia sudah kena rabies, tergantung tingkat penyakit dan jenis luka gigitannya di mana, itu bisa membawa kematian. Jadi kalau manusia sudah digigit oleh hewan HPR, salah satunya musang ini, harus segera divaksin, boleh di SAR atau di VAR di puskesmas nanti. Oh iya, untuk umur sendiri nih, kita kan, saya ini kan hobi nih, hobi binatang eksotik. Nah, kebetulan saya melihara musang. Pada umur berapa musang ini boleh divaksin? Minimal 3 bulan sudah boleh masuk. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Oh iya nih, tadi ini kan udah divaksin nih. Nah, ada nggak sih perubahan tertentu setelah pasca dari vaksin tadi? Pasti nggih, karena sebenarnya sih perubahan yang terlalu sinkron itu enggak. Cuman dia lebih sifat slowdown. Karena apa? Namanya vaksinasi. Vaksin itu kan antigen yang sudah virus yang sudah dilemahkan. Jadi saat masuk ke dalam tubuh hewan, dia akan membentuk antibodi. Dan dalam pembentukan antibodi, dia pasti akan mengalami sakit, paling sehari 2 hari. Cuman sifat utamanya dia nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi sifat utama. Kalau memang sifat utamanya galak, ya tetap galak nantinya. Jadi kegiatan ini nih, nah ini kan ada kegiatan dari Dinas Peternakan dan Pertanian. Ini sampai kapan nih? Ini kebetulan kita kan menyambut nih Hari Rabies Sedunia tanggal 28 September. Kebetulan kita mengadakan kegiatan dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Tapi nanti kalau memang masyarakat itu interest banget, kita bakal adakan vaksin rabies lagi. Kita paling secara berkelanjutan kemungkinan 500 dosis lagi, kurang lebih 500 ekor nanti kita siapkan. Kalau memang masyarakat interestnya banget. Nah ini kan sebelum saya pergi ke sini ini kan saya ada ngajakin teman-teman kan. Nah sayangnya ada beberapa dari mereka ini yang menganggap bahwa ada rasa ketakutan gitu loh, kayak wah saya takut nanti misalnya saya malah bahaya untuk si musang katanya kalau divaksin. Nah
Nah, pesannya dokter sendiri, Oh, nasihatnya gini, buat kawan-kawan nih apa? Jadi nggih, ini pesan buat masyarakat semua nggih. Vaksin rabies terutama pada hewan HPR itu sangat penting. Apalagi kalau sudah ada kasus gigitan. Kasus gigitan nggak harus dari kucing ataupun anjing, musang bisa menggigit. Apalagi terhadap bukan pemiliknya. Nah, ini pesan aja ke masyarakat semuanya, ayo kita membebaskan Bumi Tabalong dari rabies. Dengan apa? Dengan cara apa? Bawa hewan peliharaan HPR, khususnya HPR untuk divaksinasi secara teratur, secara berkala per 6 bulan sekali. Oh, jadi untuk rabies sendiri tuh berkalanya per 6 bulan? Iya betul, berkala per 6 bulan sekali. Sebab Jadi setelah 6 bulan dia antibodi akan menurun. Setelah antibodi menurun, kalau dia ada gangguan dari hewan liar, kebetulan hewan liarnya itu membawa penyakit rabies, dia sudah tertular. Dan kalau pada hewan, kalau sudah kena rabies tidak bisa disembuhkan, pasti tingkat kematiannya 100%. Oh, berarti itu penyebab, misalnya anggaplah seperti lambat penanganan, malah itu yang menyebabkan dia kematian, bukan Kalaunya dia sudah digigit hewan pembawa rabies yang positif, dia pasti mati. Kecuali dia sudah divaksin secara berkala, masih ada antibodi dalam tubuhnya untuk menghambat virus itu. Nah, untuk antibodi sendiri nih, misalnya kan bawaan lahir dia nih dari induknya nih, entah itu dari menyusui atau apapun itu, antibodinya tuh kuat nggak sih? Kalaunya baru lahir, paling besar 3 bulan aja dia bisa menghandle virus itu. Cuman kalaunya dia belum divaksin, walaupun dia sebelum 3 bulan dia kena virus, tetap mati. Artinya si musang ini sendiri bukan binatang yang berantibodi kuat secara alami, kecuali induknya sudah divaksin secara berkala. Jadi kalaunya induknya sudah divaksin secara berkala, minimal jika dia melahirkan, anaknya ada antibodi humoral namanya, Mas. Kalau ada antibodi humoral, insya Allah masih bisa diserang itu virusnya. Oke lah, makasih banyak udah ngejelasin apa pentingnya vaksin itu sendiri. Dan buat teman-teman yang masih ragu ataupun apa, tadi kan udah jelas nih, udah secara gamblang dijelasin sama Dr. Mega itu loh. Jadi jangan ragu lagi, jangan takut lagi, mumpung masih ada programnya, silahkan kesini loh, monggo. Masih dah.